Oke, selamat pagi anak-anak. Kita nyanyi lagu nasional dulu ya, dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau. Satu menyambung menjadi satu Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke, dan pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu umat Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk. Silakan gunakan flash disk-nya. Saya share screen. Kalian boleh lihat di monitor kalian sekarang ya. Jadi yang kesulitan melihat ke depan, boleh lihat ke monitor. Itu yang di monitor saya buat bisa di-minimize ya. Jadi tidak full screen. Elemennya IMG digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam halaman website. Kemudian image harus memiliki attribute dan tidak memiliki tag penutup. Jadi dia hanya berdiri sendiri, tidak ada slash IMG-nya. Kemudian nanti attribute HTML image itu ada yang wajib, yaitu ada dua attribute yang wajib. Yang pertama, SRC. SRC itu source, untuk menentukan lokasi penyimpanan gambar. Lokasinya di mana. Sedangkan alt itu alternate-nya. Kalau gambarnya tidak ditemukan, maka dia memberikan tulisan di websitenya. Contoh, tadinya kita mau memberikan gambarnya Aldrich di situ. Lalu kita buat alternate Aldrich. Jadi kita sebagai programmernya paham bahwa harusnya di sini ada fotonya Aldrich. Di sini ada contoh penulisannya, image, spasi, src, ini attribute-nya, kemudian value-nya atau source-nya itu langsung image Chania JPG. Alternate-nya itu flowers in Chania. Jadi harusnya memunculkan gambar bunga di Chania. Properti image size. Kalau kita memasukkan gambar, pasti gambar itu besarnya beda-beda ya. Frame-nya itu beda-beda. Maka kita akan menggunakan properti image size, menggunakan attribute style. Urutan penulisannya mulai dari src dulu, alternate, kemudian terakhir nanti style. Kenapa style yang terakhir? Karena style ini propertinya bisa bertambah. Sedangkan kalau source dan alternate, propertinya itu doang gitu. Nggak ada yang berubah, pasti hanya ini doang. Nggak akan bertambah lagi. Jadi style kita taruh di belakang karena propertinya bisa lebih panjang lagi, bisa nambah banyak hal di sana. Itu untuk image. Kemudian elemen link. Elemen link itu menggunakan ya ref. Itu contohnya ya. Elemen image bisa dimasukkan nanti ke dalam link. Link itu sama dengan hyperlink. Fungsinya adalah untuk membuat link. Ketika kita klik linknya, kita nge-link ke halaman lain atau berpindah ke halaman web yang lain. Bisa web kita sendiri, bisa juga web. Sinteksnya diketik dengan A ini elemennya, href itu attribute-nya, attribute yang digunakan. URL itu artinya source tadi. Alamat file itu disimpan atau alamat websitenya. Bisa alamat website, bisa alamat halaman webpage yang kita buat ya. Kalau ini yang contohnya sini,
setelah yang kasih ID itu alamat website. Jadi kita bisa loncat dari website kita ngelink ke websitenya orang lain. Absolute URL dan relative URL. Tadi kan ada URL, ada source. Itu mirip lah ya. URL itu alamat yang dituliskan di image kalau pakai src, source, atau kalau menggunakan link A, gitu ya, href. Nah, alamatnya kan ada. Cara penulisannya ada dua. Standar penulisannya itu harus absolute. Absolute itu artinya kamu tuliskan, kalau kamu lihat di apa namanya di komputermu kan kamu lihat dari folder atau file manager, di sini ada C, D, E, F, gitu ya. Kalau kamu double klik di sini, ini alamatnya, contoh ini saya bikin di C. Saya buka meeting 5 gitu ya. Kalau saya double klik, ini alamat source-nya ada, F meeting 5. Nah, kalau saya menggunakan absolute, saya harus ketikkan F.2 backslash meeting 5, kemudian backslash lagi nanti nama gambarnya apa. Kalau itu di link, nama alamatnya apa, nama halaman webnya apa, gitu. Jadi saya harus ketikkan secara komplit. Nah, cuma ada cara kedua atau ada cara berikutnya yang lebih mudah yang disebut dengan relative URL. Penulisan alamat URL secara relatif itu artinya kita hanya menuliskan nama filenya saja. Jadi nama filenya langsung. Kalau kita mau menampilkan home.html, maka langsung kita ketikkan src sama dengan double quotation home.html atau a link href gitu ya. A href sama dengan double quotation home.html gitu. Di sini sudah nggak ada contohnya. Jadi kita langsung bisa ketikkan dengan catatan kamu bisa menggunakan relative itu kalau semua filenya berada dalam satu folder yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau kamu berpindah-pindah komputer menggunakan flash disk, yang relatif jauh lebih aman. Karena kan kalau kita pindah-pindah komputer kayak kamu sekarang dari sekolah, lalu nanti pulang ke rumah, ini alamat drive-nya bisa beda-beda. Ya, sekarang USB drive di sini F, nanti kamu ke rumah bisa aja jadi D, bisa aja jadi E, beda-beda. Nah, untuk mengamankan itu maka kita buat filenya dalam satu folder, nanti kemudian ketika menggunakan relatif itu jauh lebih gampang. Langsung saja kita buka notepad-nya, kita praktekkan. Kemudian silakan ketik sinteks basic dari HTML, dimulai dari doctype, HTML, kemudian slash HTML, head, slash head. Body, slash body. Kemudian di dalam head masuk title. Kalau kamu ingin berpindah ke layar yang ada di monitormu, yang saya share, kamu boleh pakai Alt Tab. Jadi bisa pindah-pindah cepat. Alt Tab gitu ya. Kalau sudah, silakan save di flash disk-nya. Kalau yang nggak bawa flash disk, kamu pakai di desktop dulu, nanti bisa save di emailmu ya. Atau kalau pakai Google Drive, save di Google Drive aja gitu. Ketika namanya home, buat namanya home.html, hanya huruf besar, home.html, save. Oke, ini sekarang sudah dibaca program sebagai HTML. Coba kita masukkan table, langsung ketik slash table-nya, kemudian masukkan tr, slash tr, dengan di dalamnya ada 3 TD. Kalau ada yang kebingungan, coba tanya sebelahnya dulu ya. Kalau sebelahnya nggak bisa jawab, baru nanti tanya ke saya. TD slash TD. Kenapa sih kok? Apa?
Ya. Save. Kamu belum klik nama foldernya. Belum kamu save, Richard. Save dulu di desktop, biar nggak menjadi masalah. Lanjut ya. Satu TR ini kamu copy sebanyak 3 kali, jadi total TR-nya nanti ada 4. Oke. Kamu copy sebanyak 3 kali. Kemudian kasih width-nya dulu supaya kelihatan ya. Style sama dengan double quotation. Kasih attribute style dulu, kemudian kasih property border dulu. Biar kita lihat nanti apakah sudah muncul 1 pixel ya. Berikan property solid black, kemudian berikan property width 20%. Kalian copy di 3 TD yang ada di TR pertama. Width-nya untuk TD kedua kamu buat 60%. Di table ini kamu kasih juga style width 100%. Kemudian border 1 pixel solid black ini, stylenya ini kamu copy buat di semua TD yang ada di bawah. Ya, semua TD dapat properti style border 1 pixel, semua TD ya. Nama. Coba. Oh, stable-nya juga belum ada. Weight-nya salah kali, persennya belum. Oh, 100%-nya di table, bukan di TR. Correct. With di table, bukan with. Save. Kamu save-nya namanya dev HTML, yang kamu buka home 2. Coba buka lagi. Coba. Untuk TR pertama kamu kasih style height. Kasih height-nya yang ini 200 pixel. Kemudian yang di bawah TR kedua kamu kasih 50 pixel aja. Biar lebih kecil ya. TR ketiga kasihnya 200 pixel. TR keempat kasih dia 20 pixel. Oke. Jadi 250 220. Kalau sudah, silakan login ke meeting 5 di LMS. Degree 1 semester 1 meeting 5 ya. Ini materinya saya kasih. Ini gambarnya kalian save dulu. Pindahkan ke folder meeting 5 yang udah kalian buat tadi. Bisa di-cut, bisa di-copy. Ya. Pindahkan ke folder meeting 5. Sini ya. Oke. Jadi perhatikan teksnya di sini test.jpg. Test.jpg ini kita akan masukkan ke dalam scriptnya. Oke. TD yang di TR pertama, enter ke bawah, kasih space, kemudian tab 1 kali, ketik img, kemudian attribute src sama dengan double quotation, dan alt
sama dengan double quotation. Kemudian close bracketnya. Untuk src kamu isi sesuai dengan nama filenya tadi. Tuliskan test.jpg. Oke. Untuk alternate-nya kamu tuliskan gambar tes. Jadi nanti memberitahukan kita kalau ini tidak ditemukan akan muncul teks gambar tes. Ya. Di komputer kalian masih kelihatan ya demonya. Jadi hasilnya itu seperti di depan ini. Slash td. Slash td yang di sini kamu hapus dulu. Yang ini loh, yang kedua. Ya. Close bracketnya. Nah, baru setelah itu slash td. Oke. Bikin bracketnya dong. Bracket. Bukan bracketnya. Nah. Ini untuk gambar. Ya. Jadi, mau kamu masukkan gambar dimanapun, ya caranya sama. Oke. Tadi ada properti untuk size. Kamu tinggal ketik style. Style sama dengan double quotation. Kemudian buat width-nya berapa pixel. Kenapa pixel? Karena gambar itu bisa kita atur besarnya seberapa besar. Pixel itu satuan dari gambar. Jadi contoh saya bikin di sini 200 pixel, kemudian saya kasih height-nya katakan 200 pixel, nanti kamu lihat hasilnya jadi berapa gitu loh. Hasilnya jadi kecil. Jadi gambar itu sebesar apapun dia bisa kita kecilin menggunakan script HTML. Dan sebaliknya, sekecil apapun gambarnya bisa kita besarin semaunya kita. Yang penting kita atur dari scriptnya. Tapi ingat, kalau kamu memang butuh gambar yang besar, kamu harus punya gambar itu basicnya udah besar waktu diambil gambarnya. Itu yang pertama mengenai gambar. Yang kedua untuk link. Coba buat DTR kedua, td-nya kamu turunin, kemudian buat table baru. Kita akan buat table baru. Ini untuk menu. Jadi kalau kamu pernah lihat seperti apa namanya tuh, YouTube, Tokped gitu ya, ada menu-menunya, ya mereka buat menggunakan table ini. Oke. Kemudian slash bikin tr dulu, kemudian slash tr, kita hanya bikin satu row, kemudian ada 3 kolom di dalamnya. Oke. Bikin aja 3 kolom di dalam, kok langsung diantar ke bawah, sir? Ya, nanti di dalam akan ada link. Karena ada link, maka kita langsung bikin TD-nya 3 tapi diantar ke bawah. Berikan style width. Style width-nya hanya 60%. Ya, jadi kita nggak pakai semua ya. Hanya 60%, kemudian kita bagi-bagi di TD-nya ini 20%. Oke. Width 20%. Ya, ini kita bagi-bagi di 3 TD-nya. Kemudian kasih border 1 pixel supaya kamu tahu sudah ada belum gitu ya. 1 pixel solid black. Border 1 pixel solid black ya.
Ini kamu copy juga, berikan juga di semua TD di table yang baru ini. Jadi tiga-tiganya pakai width 20% solid black. Coba lihat hasilnya sekarang. Sudah ada ya, 1, 2, 3. 60% dari kolom yang ada. Ya. Kemudian di dalam TD-nya kamu kasih elemen link. Elemen link tadi menggunakan A, kemudian attribute href sama dengan double quotation, oke, close bracket. Href ini kita buat pakai /A. Jadi kalau link itu menggunakan /A atau ada penutupnya. Sedangkan nanti kalau image nggak ada slash-nya ya. A ini kamu copy, kemudian tempatkan di TD yang lain. Jadi ketiga TD-nya sekarang punya link. Ini nanti akan jadi menu. Kita contohkan yang pertama kita buat menu home. Kemudian yang ketiga about us. Yang keempat contact us, gitu ya. Home, about us, contact us. Di dalam hrefnya coba aja buat sekarang home.html. Jadi cara penulisan URL-nya kita di sini sudah menganut relatif ya. Kita nggak contohin yang absolut hari ini. Oke, about us /HTML. Nanti saya jelaskan kenapa pakai slash. Kemudian contact us .html. Ya. From HTML, about us.html, contact us.html. Kenapa? Kan tombol insert. Home, about us, contact us itu teks yang akan muncul di tombolnya. Sedangkan yang di href ini adalah alamat di mana filenya akan disimpan. Tapi kan kita belum punya filenya, maka sekarang kita save file kita ini dengan nama home.html. Sudah ya, tadi kita sudah save dengan home, berarti kita butuh dua lagi, about us HTML dan contact us HTML. Maka kamu save as lagi, klik file, save as, save dengan nama about, huruf besar ya, awalnya about underscore us. Kenapa pakai underscore? Karena ini adalah baris di dalam script. Kalau kamu pakai spasi, takutnya aplikasi nanti akan salah memahami. Jadi biasakan kalau ada spasi yang harus kita buat di dalam baris script, kita buat pakai underscore. Oke. About us.html. Kemudian save lagi dengan nama, save as lagi dengan nama contact us.html. Oke, sekarang kamu lihat di foldermu sudah ada 3 file, yaitu home, about us, contact us. Sekarang yang terbuka di sini, kamu close dulu. Lalu dari foldernya kamu buka home, menggunakan edit notepad, about us, dan contact us. Jadi perhatikan, ketika kamu punya 3 menu, berarti itu artinya kamu punya 3 file HTML. Satu. Yang kedua, ketika kamu punya 3 menu, berarti kamu akan bekerja secara langsung dengan ketiga file itu. Ya. Jadi, kalau ada 3 menu, berarti kamu bikin 3 file HTML.
Dan kalau ada 3 menu, berarti kamu sekaligus bekerja dengan ketiga file itu. Jadi cara kerjanya seperti ini, di Notepad itu kamu harus buka 3 filenya otomatis, karena kalau ada perubahan di satu file, kemungkinan akan mengganggu file yang lain. Begitu ya. Zak? Bisa ya? Sekarang kalau kamu lihat hasilnya, coba back, lihat hasilnya di sini, F5, sekarang udah ada home, about us, contact us. Coba kamu klik. Ini alamatnya udah beda ya, berarti kita udah link, contact us. Udah bisa bolak-balik. Untuk memastikan, kita pindah ke row yang dimulai dari home ya, dimulai dari home, kamu klik tab home, kita masuk ke row yang ketiga, di sini di TD yang kedua ini, oke, di TD yang kedua ini, kamu coba buat H1, kemudian tuliskan home, gitu ya, untuk memberitahukan kita kalau kita sudah ada di halaman home. Ingat, ini di TD yang kedua, di TR ketiga. Oke. Jadi halaman artikel kita itu ada di TD kedua, di TR ketiga. Oke. Begitu juga di About Us, cari TR ketiganya, TD keduanya. Lalu buatkan di sana namanya About Us. Dan demikian juga di Contact Us, TR ketiga, TD kedua, kamu buat di sana Contact Us. Jadi ini akan membantu kita nanti mengkonfirmasi apakah kita sudah berpindah halaman atau tidak. Jadi dalam sekali mengetik itu, atau dalam sekali itu kita langsung kerja dengan semua file ini di awal-awal. Tapi biasanya kalau udah jadi, ya tinggal ke depannya aja mau gimana. Tinggal edit satu per satu. Bisa ya? Enak ya kalau ada Veon ya, langsung kelihatan di layar. Ya. Chat down. Zoom. Oh, Veonnya. Coba kamu lihat sekarang hasilnya. F5. Ini sudah ada ya, home. Kalau kamu klik about us, ini ya, contact us. Jadi sekarang kita udah bisa berpindah-pindah. Udah. Jadi ini caranya bikin gambar, caranya bikin link. Jadi kamu sekarang bisa nge-link. Tinggal kamu hiasi ini, nah, tombolnya supaya lebih menarik ya. Kita tambahkan di table yang kedua ini, kasih spasi di bordernya. Border spacing antara TD-nya dikasih border spacing. Jadi 2, kasih aja 20 pixel supaya ada jaraknya ya. Kemudian coba lihat ada jaraknya enggak. Ini di mana sekarang? Ini di about us ya. Nah, border spacing ini kamu harus masukkan juga di file yang lain. Border spacing di home juga kamu harus buat, save. Kemudian di contact us juga kita harus buat. Sehingga nanti tombolnya sama-sama ada spasinya. Sekarang udah kelihatan nih, ada spasi ya. Kalau mau lebih menarik, tambahkan lagi properti border radius. Di mana? Di setiap TD-nya. Jadi di setiap TD-nya ada kasih border dash radius 20 pixel. Tujuannya apa? Supaya rectangle-nya itu
tidak terlalu tajam, jadi oval gitu ya. Ini kan sekarang rectangle, tajam, ada angle-nya. Nah, kita hilangin menggunakan border radius sehingga menjadi lebih oval. Save. Itu kamu buat di home, buat juga di about us, save, kemudian buat juga di contact us. Save. Sekarang relate, bentuknya udah lebih menarik. Ada yang kesulitan sampai di situ? Yang kesulitan? Harusnya nggak sulit ya. Bisa, Jeven? Bisa, Eldon? Coba lihat Chrome-nya. Klik. Oke. Bisa. Aldrich, bisa? Aldrich? Lagi. Kebanyakan kali itu. Coba lihat border spacing 20 pixel. Oh, tabelmu bukan 20 pixel, tabelnya itu 60%, bukan 20%. Yang 20% itu di TD-nya. Oke? Apa? Teksnya? Karena belum dikasih teks align. Kalau mau tambahkan attribute, properti teks align bisa. Boleh bikin sendiri, nggak apa-apa. Di TD-nya ya, supaya teksnya benar-benar di center gitu kan. Tadi Richard nanya, kenapa teksnya nggak di tengah, Sir, gitu ya. Yaitu kamu tinggal tambahkan text align. Ya, kalau mau tambahkan boleh. Tapi di setiap TD kamu harus tambahkan properti text align ini. Text dash align. Kayak minggu-minggu lalu ya. Align, bikin center. Ingat, kamu mengubah menu, salah satu menu di salah satu file, kamu harus mengubahnya di ketiga file. Jadi, Sir, kalau ada 5 menu gimana? Berarti kamu harus ubah di 5 file. Tapi nanti kamu akan belajar yang namanya kayak CMS. CMS itu kayak semacam controller gitu ya. Jadi kamu nggak perlu mengubah di semuanya, tapi bisa mengubah satu aja. Nanti juga di CSS, kalau untuk style-style ini bisa kita ubah di satu file. Tapi masalahnya kalau udah bermain-main satu file begitu, logika kita harus kuat. Sekarang sudah di tengah ya, hasilnya sudah tengah. Materinya sampai di sini kalian akan saya berikan LKPD. Jadi nanti saya berikan tugas, ya, kamu boleh login lagi. Kamu masuk ke meeting meeting 7. Di folder meeting 7, di sini ada LKPD, ya. Ini ada LKPD di meeting 7 ya. Di sini ada LKPD, LKPD-nya kalian save di flash disk-nya.
Coba buka. Ini akan kerjakan selama 2 pertemuan ya. 2 pertemuan. Nanti kalian akan membentuk sebuah kelompok. Lihat di sini. Nanti kalian akan buat 4 kelompok ya. Yang pertama kalian kerjakan adalah kalian akan membuat website. Di sini ada soalnya. Ini soalnya lah ya. Jadi OSIS SMP Pelangi Kasih itu berencana membuat sebuah website untuk mempublikasikan kegiatan mereka, ya. Jadi OSIS Pelangi Kasih, OSIS SMP Pelangi Kasih ingin membuat sebuah website untuk mempublikasikan kegiatan website mereka. Kamu bisa lihat di LKPD-nya. Yang pertama harus ada visi misi, struktur kegiatan, artikel, dan alamat email kontak atau WA atau Instagramnya. Jadi dalam langkah pertama ini, kamu akan diminta untuk mencari dan mendiskusikan informasi yang dibutuhkan OSIS. Kemudian, kalian harus mendiskusikannya di Zoom. Jadi nanti 1 minggu ini, minggu pertama ini kalian diskusi menggunakan Zoom dan direkam. Jadi hasil diskusimu itu kamu rekam, kemudian nanti minggu depan kamu akan submit melalui LMS. Kemudian buatlah halaman website yang memuat informasi yang dibutuhkan OSIS minimal menggunakan 3 halaman web seperti yang kita buat tadi. Berarti ada linknya ya, ada menunya. Jadi kelima materi ini ada di dalam 3 halaman itu. Kemudian kumpulkan halaman website yang sudah kalian buat nanti dan hasil rekaman diskusinya ke LMS folder part 1. Itu kalian kumpulkan paling lambat H-1 ya, H-1 sebelum presentasi. Oke, nanti meeting kedua, meeting minggu depan, pertemuan minggu depan, kalian akan presentasikan apa yang kalian buat. Kalian tunjukkan di kelas ini. Desainnya kalian bebas, nanti yang lain boleh bertanya kenapa kalian mendesainnya seperti itu, kenapa menunya seperti itu, kenapa memilih warna seperti itu. Kemudian informasinya didapat dari mana. Informasinya ini harus valid, tidak boleh bohong-bohongan. Oke? Untuk kelompoknya, saya share ya. Nanti saya tunjuk ketuanya, lalu kalian menggabungkan diri ke ketua, mendaftarkan diri ke ketua kelompoknya. Oke. Ketua kelompok 1, Alicia. Ketua kelompok 2, Dave. Ketua kelompok 3, Aldrich ya. Ketua kelompok 4, Eldon. Jadi nanti kalian mendaftarkan diri ke mereka, lalu maksimal 1 kelompok 4 orang. Hanya ada 1 kelompok yang 5 orang, karena kita 17 ya. 17 bagi 4, berarti 4-nya 3, 5-nya 1.
Nanti juga di sini ada soal evaluasi. Nanti di meeting 9 ada soal evaluasi. Kalian login ke LMS-nya. Kalian boleh kerjakan di rumah. Ya, kerjakan di rumah. Oke, sampai di sini meeting kita hari ini. Kelas leader. Ya, sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan.